Kita lanjutkan materinya. Jadi ucapan kutuk ini merupakan tipe khusus dari nubuat penghakiman, di mana diikuti serangkaian partisip yang merinci subjek, pelanggarannya, dan hukumannya. Bagi orang Israel, kutuk berarti tragedi dan duka yang segera terjadi. Jadi belum terjadi ya, pada waktu diucapkan belum terjadi. Nanti di masa yang akan datang segera terjadi. Artinya bahwa kutuk ini tidak menunggu waktu lama. Dia segera terjadi. Bukan nanti terjadinya pada generasi berikutnya, bukan. Ini merupakan sarana yang sangat kuat untuk mengumumkan penghukuman dan penekanannya lebih terletak pada penghakiman yang segera terjadi ketimbang duka cita yang diakibatkan. Jadi tekanan dalam nubuat kutuk ini bukan persoalan perasaan sedih, duka cita bagi orang-orang yang dikenai kutuk, tetapi lebih mengarah kepada tekanan pada penghakimannya, penghukumannya. Sudah ada sejumlah studi penting berkenaan dengan asal dari kutuk. Sebagian studi berpusat pada kutuk sebagai sejawat yang negatif dari ucapan bahagia. Yang lain pada kutuk sebagai sarana didaktik dalam pengajaran rakyat. Kecenderungan hari ini adalah memandang latar belakangnya di dalam ratapan pemakaman sebagai reaksi profetik terhadap penghakiman yang tidak terhindarkan yang segera terjadi. Jadi di dalam kehidupan kekristenan kita itu ada masa di mana nanti Tuhan akan menghakimi kita. Bukan dalam penghakiman terakhir setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi di masa kita hidup sekarang ini, ada waktunya nanti, saat-saat tertentu, itu setiap orang berbeda ya, penghakiman Tuhan itu terhadap setiap orang. Nah, beberapa teolog mengatakan dengan istilah Tuhan itu mengaudit hidup kita. Jadi dengan istilah yang lebih lunak yaitu Tuhan mengaudit hidup kita. Artinya di masa itulah Tuhan itu menilai kehidupan kita seperti apa. Apakah kita berada di dalam keadaan yang tetap pada jalur Tuhan, ataukah kita sekarang berada pada jalan yang menyimpang? Itu nanti ada pengauditan, penilaian Tuhan. Nah, kalau di dalam nubuat kutuk itu disebut dengan istilah penghakiman Tuhan. Jadi bukan berarti kemudian kita ini sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus itu semuanya berjalannya aman, tenang, baik, damai sejahtera, sukacita. Ya itu terjadi juga, semua itu juga terjadi. Tetapi di dalam satu masa, di dalam kehidupan kita ini, nanti ada masanya, ada waktunya, Tuhan itu menilai kita, mengaudit. Dan auditnya itu selalu berkaitan dengan memiliki, atau gini, pengauditan Tuhan itu memiliki kesejajaran dengan nubuatan bencana atau nubuatan kutuk tadi. Jadi kalau di dalam penilaian Tuhan, ternyata kehidupan kita itu tidak beres di hadapan Tuhan, maka Tuhan kemudian menyampaikan semacam satu keputusan. Keputusan di dalam penghakiman itu, di dalam pengauditan itu, bahwa kita akan mengalami masalah kalau kita tidak segera bertobat. Kalau kita tidak segera berbalik dan melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan. Contoh misalnya di gereja Efesus. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Di gereja Efesus, Tuhan mengaudit gereja Efesus. Pada waktu Tuhan mengaudit, maka Tuhan melihat gereja Efesus sudah menyimpang dari jalan Tuhan, dan Tuhan katakan gereja Efesus harus bertobat. Kalau gereja Efesus tidak bertobat, maka gereja Efesus akan mengalami, dalam tanda petik ya, semacam kutuk ya. Yaitu
keputusan penghakiman dalam berupa hukuman yang akan segera terjadi. Dan ini bukan saja terjadi pada Perjanjian Lama, juga terjadi pada Perjanjian Baru, dan hal yang sama juga terjadi pada kehidupan kita. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuatan kutuk, memang nubuat itu berlaku kepada bangsa Israel dalam situasi kondisinya pada waktu itu. Tetapi keadaan yang sama itu juga bisa terjadi pada kehidupan kita, dan apa yang dilakukan oleh Allah untuk bangsa Israel, Allah juga dapat lakukan itu kepada gereja, dan Allah juga dapat lakukan itu kepada kita setiap pribadi. Walaupun penghakimannya, ya, ucapan kutuknya berbeda antara yang dikatakan para nabi kepada Amos, juga apa yang dikatakan Yesus kepada gerejanya di dalam kitab Wahyu pasal 2, dan juga kepada kita masing-masing. Tetapi kalau Tuhan pernah melakukan hal ini, yaitu ucapan kutuk yang disampaikan melalui para nabi kepada bangsa Israel, maka Tuhan yang sama juga dapat melakukan itu kepada gereja, dan Tuhan yang sama juga dapat melakukan itu kepada setiap pribadi, orang-orang Kristen di akhir zaman. Nah, kita coba lihat dulu apa yang Tuhan lakukan berkaitan dengan kesejajaran ucapan kutuk ini yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita lihat kitab Wahyu pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya. Kemudian ayat 2, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa di dalam ucapan kutuk, tadi di dalam materi kita dijelaskan bahwa harus ada subjek, pelanggaran, dan hukuman. Jadi di sini di dalam Wahyu pasal yang kedua, ada subjek. Subjeknya siapa? Jemaat Efesus. Ada pelanggaran. Apa pelanggarannya? Nah, nanti kita baca. Dan ada hukuman. Apa hukumannya? Nanti kita baca. Jadi subjeknya di sini sudah ketemu adalah Efesus. Efesus ini, dalam hal ini, di dalam Wahyu pasal yang kedua ini, sedang dihakimi oleh Tuhan. Atau dengan bahasa yang lebih halus, sedang diaudit oleh Tuhan. Lalu, ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau. Nah, ini ayat yang keempat. Ini adalah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi, jemaat di Efesus ini, kalau kita lihat, sepertinya jemaat yang baik-baik saja. Dari luar ya, kita lihat dari luar, jemaat ini baik-baik saja. Ayat yang kedua dikatakan, berjerih payah melayani Tuhan, tekun melayani Tuhan. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat ya. Artinya, jemaat di Efesus ini tidak kompromi dengan dosa. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul ya. Mereka juga mempunyai pemahaman teologi yang dalam, yang tinggi ya, pengetahuan teologinya tinggi sehingga mampu mendeteksi pengajar-pengajar palsu, rasul-rasul palsu bisa dideteksi. Ya, dikatakan bahwa sebenarnya engkau telah mendapati mereka sebagai pendusta. Jadi kalau ada
rasul atau ada hamba Tuhan yang khotbah di Efesus, itu langsung dapat terdeteksi khotbahnya salah. Nah itu kalau bukan orang yang memiliki pemahaman teologi yang tinggi, dalam itu, dia tidak mampu untuk mengevaluasi sebuah khotbah. Dia pikir semua khotbah baik-baik saja. Tapi jemaat Efesus luar biasa, ya. Kalau kita lihat dari luar, jerih payahnya melayani, ketekunannya, tidak sabar terhadap orang jahat, tidak kompromi dengan dosa, ya. Bahkan bisa mengidentifikasi sebuah khotbah itu sesat atau tidak. Tetapi sekalipun demikian, ya, Tuhan mencela mereka karena mereka telah meninggalkan kasih mula-mula, kemudian mereka juga telah jatuh begitu dalam. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lalu di sini ada peringatan dari Tuhan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mendatangkan kepadamu. Nah inilah hukumannya, ya. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga? Ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jadi di sini sangat jelas sekali ada subjeknya, ya, ada pelanggarannya, dan kemudian ada hukumannya. Jadi ketika kita nanti menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan nubuat, berkaitan dengan nubuat kutuk, kita harus perhatikan siapa subjeknya, apa pelanggarannya, apa hukumannya. Nah, memang untuk pelanggaran dan hukuman itu adalah kasus per kasus. Ya, kalau dalam perjanjian lama, kasusnya terjadi dalam situasi kondisi Amos melayani. Di dalam kitab Wahyu, kasusnya memang terjadi dalam situasi kondisi di dalam jemaat Efesus. Tetapi, kalau kita melakukan hal-hal yang identik dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di zaman Amos, kemudian melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat di Efesus, maka ada kemungkinan Tuhan juga akan menghakimi kita. Tuhan akan menghukum kita. Nah, bagaimana pola hukuman Tuhan? Ada macam-macam. Jadi bisa saja Tuhan menggunakan nubuat-nubuat yang sama untuk menghukum kita. Tuhan bisa menggunakan kasus yang sama dengan hukuman yang sama yang dilakukannya terhadap jemaat Efesus, itu juga bisa diberlakukan kepada kita. Atau dengan cara Tuhan yang tersendiri lagi. Nah, jadi di sini kita harus bisa mampu untuk menganalisa kira-kira dengan hukuman, dengan kesalahan yang sama, apakah kita bisa mendapatkan hukuman yang sama? Ataukah kesalahan yang kita lakukan sama, tetapi hukumannya berbeda? Nah, ini tinggal nanti bagaimana kita menganalisanya di dalam analisa kita terhadap ayat-ayat nubuatan berkaitan dengan kutuk. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu berkenaan dengan beberapa pertanyaan praktis tadi. Apakah orang Kristen itu bisa dikutuk? Kalau kondisi orang Kristen itu berada dalam keadaan yang tidak bersalah, maka tidak ada sebuah kutuk pun yang dapat terjadi dalam diri orang Kristen. Jadi kalau di dalam kehidupan orang Kristen itu tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran, maka kalau ada orang yang membenci dan kemudian mengatakan kata-kata kutuk, itu kata-kata kutuk itu tidak ada artinya. Tidak ada kekuatannya. Itu hanya kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut orang itu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mulai mengatakan kutuk, harus jelas siapa orang ini. Kalau orang ini bukan hamba Tuhan, tapi dia mengatakan kutuk, maka perkataan kutuknya itu tidak ada artinya. Kalau kita lihat konteks ini, yang mengatakan kutuk ini adalah seorang nabi.
Seorang yang memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Tuhan. Seorang yang mendapatkan firman dan penglihatan langsung dari Tuhan berkaitan dengan kutuk ini, penghakiman ini. Nah, kalau ada orang yang bukan nabi, hubungan dengan Tuhan yang nggak jelas, lalu tiba-tiba dia mengatakan kutuk, nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut. Karena semua itu tidak akan pernah terjadi. Ya, sekalipun orang itu dianggap sebagai orang pinter, punya kekuatan magis, apa kek, ya nggak perlu takut. Karena itu nggak ada artinya kutuk-kutuk yang seperti itu. Walaupun itu diucapkan beribu-ribu, akan kena kita kutuk itu. Kita nggak akan kena kutuk itu. Tetapi kalau ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan utus, lalu kemudian dia menyampaikan bahwa kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di depan Tuhan, dan kemudian ada pesan dari Tuhan supaya kita itu harus bertobat, kalau tidak nanti akan dihukum. Wah, itu harus berhati-hati itu. Karena jangan-jangan orang itu betul-betul diutus dari Tuhan, oleh Tuhan. Dan memang ada penghakiman yang Tuhan sedang nyatakan untuk kehidupan gereja atau kehidupan kita pribadi. Ya, jadi saya bukan maksudnya untuk menakut-nakuti ya, tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa penghakiman itu selalu terjadi dalam diri setiap orang percaya. Ya, audit dari Tuhan itu akan terjadi. Hanya perbedaannya antara kita dengan yang lain itu bisa berbeda waktunya kapan. Tetapi Alkitab sudah cukup jelas mengatakan bahwa ada masa-masa tertentu dalam kehidupan kita di mana nanti kita akan dinilai, diaudit, dan dihakimi Tuhan. Pada waktu kita masih hidup di bumi ini. Ya. Bukan pada waktu nanti kedatangan Tuhan dalam penghakiman terakhir, bukan. Karena itu, mari kita terus menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita. Kita tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan firman. Jadi kalau ada waktunya nanti tiba-tiba Tuhan itu menilai hidup kita didapati Tuhan itu tetap berkenan di hadapannya. Ya, ini adalah aplikasi ya dari materi yang saya sudah sampaikan. Supaya kita pun tetap berada di dalam jalur itu. Dan apa yang saya sampaikan itu juga sudah dikatakan oleh Paulus. Ya, tentang hal-hal seperti ini. Bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kita. Bahkan Paulus mengatakan, biar kita serahkan tubuhnya kepada iblis. Diserahkan tubuhnya kepada iblis, supaya jiwanya diselamatkan. Jadi, kalau dikatakan, ada enggak ayat-ayat yang keras berkaitan dengan ada? Paulus katakan itu. Serahkan kepada iblis tubuhnya. Wah, itu perkataan yang sangat keras itu. Untuk seseorang. Ya, tapi itu dikatakan oleh Paulus, dan tercatat di dalam perjanjian baru. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelum kita akhiri pembahasan kita tentang nubuat, yaitu berkaitan dengan beberapa aspek tentang isi berita nubuat yang kita bisa pakai sebagai patokan kita untuk menafsirkan atau mengeksegese ayat-ayat yang bergenre nubuat ini. Jadi sebelum kita membicarakan soal berita nubuat, perlu dijelaskan bahwa pada mulanya berita nubuat itu disampaikan dalam bentuk lisan. Biasanya bentuk lisan ini bertahan sekian lama, baru kemudian nanti ditulis dalam bentuk tulisan. Penulisannya dapat dilakukan oleh nabi itu sendiri, tetapi juga dapat dicatat oleh orang lain. Misalnya, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu dicatat oleh Baruk. Dan hal ini dapat menjelaskan gejala pengelompokan berita yang terdapat dalam kitab nabi-nabi. Jadi nanti bisa dikelompokkan nabi-nabi yang menulis sendiri nubuat-nubuatannya. Ada juga nabi-nabi yang lain yang menggunakan jasa orang lain untuk menuliskan penulisan dari nubuat-nubuat itu. Terdapat beberapa sudut untuk melihat isi berita nubuat. Jadi pada waktu kita melihat satu berita nubuat, ayat-ayat nubuat, itu ada beberapa sudut pandang.
Salah satu cara yaitu dengan membaginya dalam kategori masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi mengkategorikan nubuat itu penting sekali. Itu nanti akan berkenaan dengan sifat dan isi dari nubuat itu. Ini dapat dibaca dari Amos 4 yang menunjukkan penghukuman Allah pada masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi Amos pasal 4 itu Allah mencari atau memakai referensi hukuman pada masa lalu. Dan kalau di masa lalu pernah terjadi hukuman seperti ini, maka juga bisa terjadi hukuman yang akan datang. Itu di Amos pasal yang keempat. Nah, jadi ketika kita menyoroti satu nubuat, kita coba cek dulu, apakah nubuat itu pernah terjadi di masa lalu? Dan bagaimana sekarang? Apakah nubuat itu juga bisa terjadi di masa kita sekarang? Maka kita bisa lihat ciri-cirinya. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat unsur-unsurnya. Kalau ciri-ciri dan unsur-unsur itu identik dengan kehidupan kita sekarang, maka ada kemungkinan bahwa nubuat yang diberlakukan pada jemaat di Israel itu juga bisa berlaku dengan situasi kita sekarang. Kemudian pasal yang kelima dari kitab Amos dimulai dengan ajakan kepada rakyat untuk mencari Allah. Lalu kemudian diakhiri dengan peringatan tentang hukuman Tuhan yang akan datang. Jadi di sini di dalam kita melihat nubuat itu selalu ada seperti jika maka. Kalau kita bertobat dan kita kembali kepada jalan Tuhan, maka penghukuman itu bisa dibatalkan oleh Tuhan. Ya, ataupun nubuat-nubuat yang bersifat negatif itu bisa dibatalkan oleh Tuhan. Nah, hal ini terjadi juga pada waktu kasus dari Yunus. Ketika Yunus itu diperintahkan untuk memperingatkan Niniwe akan kejahatan mereka yang mereka lakukan, sudah tercium sampai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan hukuman bagi kota Niniwe. Tapi sebelum Tuhan menghukum kota Niniwe, Tuhan masih memberikan kesempatan dengan mengirimkan dan mengutus Nabi Yunus untuk ke Niniwe. Dan ketika Yunus menyampaikan firman Tuhan ini, menyampaikan peringatan Tuhan, ternyata seluruh penduduk Niniwe itu bertobat. Bahkan pemerintahnya, pemimpinnya mengatakan untuk melakukan puasa, baik manusia dan juga hewan, melakukan puasa. Dan melihat penyesalan yang dilakukan oleh penduduk Niniwe, Tuhan kemudian membatalkan rencana untuk menghukum. Jadi nubuat itu bisa tergenapi di masa yang akan datang. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu pasti akan terjadi jika kita tidak melakukan persyaratan-persyaratannya. Ya. Tapi kalau kita melakukan persyaratan-persyaratannya, nubuat itu tetap terjadi, tetapi terjadinya adalah dengan pembatalan. Jadi nubuat itu terjadi dengan dua cara. Terjadi seperti yang dinubuatkan atau terjadi pembatalan hukuman. Pembatalan nubuat di masa yang akan datang. Ya. Jadi tatkala pendengar Nabi menerima pemberitaan nubuat itu, mereka diingatkan akan masa lalu, diajak untuk bertobat sekarang juga, dan diberitahukan akibat dari sikap mereka jika tidak ingin bertobat. Atau Nabi juga mungkin berperan mengingatkan rakyat akan pertolongan Allah, mengajak rakyatnya untuk bersandar kepada Allah, dan memberitakan perjanjian Allah yang akan digenapi. Nah, jadi ada yang berisi bukan nubuatan bencana, bukan nubuatan kutuk, tetapi nubuat keselamatan. Jadi ada juga nubuat-nubuat yang baik, seperti contohnya nubuat keselamatan, ya, di mana Tuhan bernubuat untuk di masa yang akan datang akan terus memelihara, berjanji untuk melindungi dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan observasi di atas,
nubuat ini dapat dibagi dalam dua aspek. Jadi ada nubuat yang bersifat meramal dan yang bersifat pemberitaan. Nah, untuk yang meramal itu menunjuk ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa dekat, di masa yang agak jauh, atau di masa yang lebih jauh. Sedangkan aspek yang kedua, yaitu nubuat yang bersifat pemberitaan, itu biasanya berbicara mencakup nasihat, peringatan, teguran, pengajaran, dan juga penghiburan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada dua jenis nubuatan dari segi aspeknya. Ada nubuatan yang meramal, ada juga nubuatan yang bersifat pemberitaan. Jadi jika pembicaraan kita itu hanya terbatas sampai di PL saja, nubuat itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan hari depan orang Israel, berhubungan dengan penolong orang Israel, yaitu Mesias. Nubuat itu juga ada yang bersifat eskatologis, yakni kerajaan Allah, jika hanya dilihat dari sudut sifat meramal dari nubuat itu. Jadi nubuat itu, kalau itu bersifat meramal, maka terbagi menjadi 4. Nubuat yang digenapi hanya di masa PL, nubuat di PL digenapi di masa PB, nubuat di PB digenapi di masa PB, nubuat di PL dan PB yang sebagian. Jadi maksudnya nubuat ada di PL dan di PB, sebagian yang ada di PB, dan itu digenapi di masa yang akan datang. Bisa juga digenapi di masa PB juga, tetapi juga nanti bisa digenapi di masa yang akan datang. Nah, di sini ada beberapa ciri nubuat secara umum. Dalam banyak topik kita akan menemukan nubuat itu bersifat progresif. Ini tidak berarti bahwa adanya seorang nabi yang lebih besar daripada nabi yang lain. Jadi nubuatnya itu bersifat progresif. Satu, Nabi A menyampaikan nubuat untuk zaman B. Sampai di zaman B ada nabi lagi yang bernubuat untuk zaman C. Nanti sampai di zaman C ada lagi nabi yang bernubuat untuk di zaman D, yaitu nubuat yang bersifat progresif. Ada juga nubuat yang berciri atau bersifat berulang-ulang, paralel. Jadi Nabi A itu menyampaikan nubuat, nanti nubuat yang sama juga akan disampaikan oleh Nabi B. Isinya sama, ya, tata bahasanya sama, kalimat-kalimatnya sama, seperti copy paste. Misalnya di dalam Yesaya 2 ayat 1-4, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat. Dan kemudian nanti pada masa pelayanan Nabi Mika pun bernubuat hal yang sama seperti yang dikatakan Yesaya di pasal 2 ayat 1-4. Nah, jadi apa yang dilakukan Mika, itulah yang disebut dengan nubuat berulang. Yesaya telah menyatakannya pertama kali, dan nanti kemudian akan diulang kembali nubuat-nubuat yang sama di zaman Mika oleh Nabi Mika. Itu adalah ciri nubuat yang berulang. Kemudian yang ketiga adalah dari ciri gaya bahasa. Jadi ada gaya bahasa yang agak sedikit berbeda dipakai untuk menyatakan sebuah nubuat. Nah, misalnya saja nubuat yang terjadi atau dilakukan, nubuat yang diucapkan Nabi Yesaya. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya berkaitan dengan Yesaya pasal 53. Itu nubuat yang tidak biasa ya, tata bahasa yang tidak biasa. Jadi di dalam nubuat itu ada penggunaan tata bahasa yang tidak biasa. Yaitu seperti yang dikatakan oleh Yesaya dalam nubuatannya, terdapat di dalam Yesaya pasal 53. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ditulis dalam bentuk tata bahasa lampau, kata kerja lampau. Kemudian ayat 10b sampai ayat yang ke-12 menggunakan kata kerja
dalam bentuk masa yang akan datang. Jadi sekalipun tata bahasanya itu agak sedikit berbeda, yaitu menggunakan tata bahasa yang dalam bentuk kata kerja lampau, tapi nubuatan itu ditujukan untuk masa yang akan datang, yaitu kedatangan Mesias. Penghukuman dan penyaliban Sang Mesias. Nah, itu berarti menggunakan tata bahasa yang tidak biasa. Itu menggunakan Yesaya 53. Sedangkan kalau gaya bahasa, jadi dari nubuatan itu kita dapat mengenalnya dengan gaya bahasa yang dipakai oleh nubuat itu. Jadi penyelidikan tentang gaya bahasa nubuat dalam Alkitab adalah satu topik penting. Sebab itu berhubungan erat dengan cara penafsiran terhadap nubuat. Apakah nubuat itu harus ditafsirkan secara simbolik ataukah secara harafiah? Yaitu kita bisa lihat berdasarkan gaya bahasa atau ciri-ciri gaya bahasa nubuat. Misalnya saja nubuat yang bergaya bahasa puisi. Ya, tentu semua yang ada di dalam nubuat itu berkaitan dengan hal-hal yang bercirikan simbol atau dalam bentuk kiasan atau dalam bentuk perumpamaan. Nah, karena itu nanti pada saat menganalisa ayat-ayat nubuat yang bercirikan puisi dengan gaya bahasa puisi, ya tentu kita harus menggunakan pendekatan eksegese untuk gaya bahasa puisi. Setelah kita mengetahui gaya bahasa puisinya, baru kita eksegese lagi kedua kalinya dengan pendekatan nubuat. Setelah kita selesaikan dengan pendekatan nubuat, baru kita lanjutkan lagi dengan pendekatan yang ketiga, yaitu hermeneutik secara umum. Melihat tata bahasa, melihat etimologinya, melihat semantiknya, ya, dicek tentang studi katanya, latar belakangnya, studi konteksnya, gitu. Karena itu kita harus memiliki pemahaman hermeneutik yang cukup baik berkaitan dengan semua unsur-unsur tadi. Misalnya ini ya, kalau kita bicara tentang nubuat, berarti kita harus kuasai puisi, kita harus kuasai nubuat, ya, konsep-konsep nubuat, dan kita juga harus kuasai hermeneutik secara umum. Nah, kemudian yang berikutnya ciri berkaitan dengan pengharapan mesianik. Nah, ini nubuat yang juga sangat terkenal, di mana dalam nubuatan itu ada berita tentang kedatangan Sang Mesias. Itulah yang disebut dengan nubuat pengharapan mesianik. Seorang Mesias itu mempunyai jabatan sebagai raja, nabi, atau imam. Jadi di sini pengharapan seorang Mesias rajani itu sudah mulai berakar dari zaman Samuel. Kita bisa lihat di 2 Samuel 7 ayat 12-16. Nah, pengharapan mesianik ini yang kita bisa temukan mulai dari 2 Samuel ini, itu tidak pernah punah di dalam hati rakyat bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel berada di pembuangan pun, mereka terus mengharapkan kedatangan seorang Mesias. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa bangsa Israel itu mengharapkan Mesias itu datang dalam 3 jabatan. Sebagai raja, sebagai nabi, dan juga sebagai imam. Sebagai raja diharapkan supaya Mesias itu nanti dapat memimpin bangsa Israel menjadi raja seperti Raja Saul, Raja Daud, ya, dan raja-raja yang lainnya. Sebagai nabi, ya, Mesias itu akan menjadi perpanjangan Allah untuk memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Dan sebagai imam, nabi ini, Mesias ini akan memimpin perayaan-perayaan dan peribadatan bangsa Israel seperti yang dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, apa tadi yang unsur-unsur yang sudah disebutkan di dalam nubuatan itu harus menjadi catatan kita.
Dan itu nanti akan menjadi bahan untuk kita menyelidiki nubuat. Siapa nabinya, bekerja di mana, pada saat raja siapa, ya, nubuatnya ini ragam sastranya apa, bencanakah, keselamatankah, himne, penghakiman, nubuatan kutuk. Kalau misalnya nubuatan kutuk, ada unsur-unsur apa untuk menggenapi nubuatan kutuk. Oh, harus ada subjeknya, harus ada pelanggarannya, dan harus ada jelas penghukumannya. Nah, itu semua yang tadi saya sampaikan itu harus menjadi catatan. Dan itulah nanti yang akan kita pakai untuk menggali dan kemudian mengeksegese ayat-ayat nubuatan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita pakai sebagai pegangan dalam menafsirkan nubuat. Sebelum menafsir, seorang penafsir perlu yakin terlebih dahulu bahwa bagian yang hendak ia tafsir ini adalah sungguh-sungguh bersifat nubuat. Jadi jangan sampai salah alamat ya. Sudah terlalu pede, ditafsir, dikira nubuat, padahal bukan nubuat. Jadi harus betul-betul meyakinkan diri kita dengan berbagai informasi dari buku, dari pendalaman. Kita tahu bahwa ini ayat tentang nubuat. Nah, kemudian seperti menafsir bagian lain dari Alkitab, penafsir nubuat juga perlu menerapkan prinsip-prinsip umum penafsiran Alkitab. Ya, jadi semua metode-metode hermeneutika itu harus dipakai. Ya, perbandingan terjemahan, sistem bagan, ya, sistem oknum, ya, keberadaan teks, kemudian ada studi latar belakang dan lain sebagainya. Bahkan penafsir modern dihimbau untuk lebih memperhatikan latar belakang yang berhubungan dengan nubuat dan tujuan utama dari kitab bersangkutan. Jadi jangan lupa untuk menggali latar belakang. Secara khusus latar belakang yang berkaitan dengan nubuat. Jadi nubuat ini disampaikan di pasal berapa? Misalnya di pasal 3. Di dalam pasal 3 itu ada masalah apa? Apa yang melatar belakangi munculnya nubuat itu? Nah, itu semua harus digali. Sebab tanpa dua unsur ini, penafsir modern seringkali bersikap subjektif terhadap nubuat Alkitab. Jadi kebanyakan orang-orang itu salah tafsir tentang nubuat. Kenapa? Ya karena tidak menggali dengan benar. Berhubungan dengan ini, penafsir Alkitab diingatkan supaya jangan terlebih dulu memakai kacamata teologi tertentu. Ya, jadi kalau misalnya kita menafsirkan nubuat, kita harus belajar untuk menyingkirkan konsep-konsep teologi kita. Misalnya kita ini dari aliran Calvin, kita dari aliran Lutheran misalnya, atau kita dari aliran Pantekosta, ya, atau dari aliran Anabaptis, Mennonite. Nah, itu ditinggalkan dulu seluruh aliran itu, karena kalau kita tidak tinggalkan, maka teologi dari aliran-aliran kita itu akan mempengaruhi penafsiran kita, analisa kita. Jadi yang sekarang ini yang harus kita pakai adalah betul-betul apa yang sudah digariskan dalam kaidah-kaidah atau aturan-aturan hermeneutika. Itu dulu yang kita harus kerjakan. Jangan sampai nanti pada waktu mengerjakan, mengeksegese, kita dipengaruhi oleh teologi-teologi aliran kita. Nah, itu maksudnya ya. Adalah jauh lebih baik memperhatikan penjelasan Nabi. Jadi Nabi itu ada memberi penjelasan enggak? Kalau iya ada, nah itu harus diperhatikan. Daripada kita membuat penjelasannya sendiri. Nubuat itu bukan buku pegangan sejarah. Jadi kita tidak boleh memandang nubuat itu dan menafsirkannya sebagai sejarah yang ditulis sebelum ataupun sesudah peristiwa. Karena apa? Karena kita harus ingat nubuat itu bukan catatan sejarah, tetapi
nubuat itu bersifat meramal. Secara khusus meramalkan masa yang akan datang. Jadi kalau di dalam nubuat itu menceritakan sesuatu, nah sesuatu yang diceritakan di dalam nubuat itu bukan sejarah. Tapi lebih banyak adalah sesuatu yang bersifat ramalan. Misalnya saja penglihatan. Misalnya di dalam kitab Wahyu, aku melihat ada naga yang keluar dari dalam laut. Nah, itu bukan sejarah itu ya. Jangan sampai terus kemudian kita katakan, oh di zamannya Yohanes, ternyata di zaman itu, di zaman abad pertama Masehi, ternyata ada naga ya. Dan naga itu berdiam di dalam laut. Sehingga dikatakan ada binatang yang keluar dari dalam laut. Dan kemungkinannya itu adalah naga. Lalu kemudian kita catat itu sebagai fakta sejarah. Nah itu bukan seperti itu maksudnya ya. Karena nubuat itu bukan buku pegangan sejarah. Jadi kita harus hati-hati pada waktu kita menyampaikan nubuat. Jangan sampai kita terkesan menyampaikan sebuah sejarah, sebuah peristiwa sejarah. Kemudian yang berikutnya, kita harus mencoba memperhatikan perbedaan antara tipologi dan nubuat. Tipologi itu menekankan korespondensi antara tokoh, peristiwa, benda yang ada di PL yang punya korespondensi dengan di PB. Jadi walaupun seperti seolah-olah nubuat, di mana nanti tergenapi di dalam PB, tapi tipologi itu bukan nubuat. Tipologi bukan nubuat. Ya, misalnya contoh ular tembaga. Ya, kita tahu peristiwa ular tembaga yang terjadi pada saat bangsa Israel masih berada di dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Ular tembaga itu pada waktu itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Tetapi ular tembaga itu dia juga menjadi tipologi tentang salib Kristus. Tetapi bukan berarti kemudian ada seorang nabi di zaman itu yang memberitahukan penyaliban Yesus Kristus melalui ular tembaga. Nah itu bukan seperti itu cara menggalinya. Karena ketika bangsa Israel melakukan penyelewengan, pelanggaran di hadapan Tuhan, dan kemudian mereka dipagut oleh ular beludak, banyak orang yang ada di dalam padang gurun itu, bangsa Israel itu yang digigit ular. Dan ular itu ular berbisa yang mematikan. Nah, jadi cara untuk menyelamatkan bangsa Israel dari gigitan ular yang mematikan itu dengan cara membuat ular tembaga yang ada diletakkan di ujung tongkat, di ujung sebuah tiang. Dan barang siapa bangsa Israel yang melihat ular tembaga itu, mereka akan sembuh dari pagutan ular, dari gigitan ular. Dan ini adalah peristiwa sejarah. Dan sama sekali tidak ada memiliki nilai nubuat sama sekali yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Tetapi dari peristiwa sejarah tadi, ternyata itu memiliki korespondensi dengan salib Kristus. Bahwa siapa yang memandang salib Kristus, dia akan dibebaskan dari ikatan dosa. Nah, kalau di zaman dulu, orang-orang yang tergigit ular, ketika memandang ular tembaga itu, mereka sembuh dari gigitan ular. Itu tipologi. Tapi kalau nubuat, beda. Nubuat itu adalah sesuatu yang disampaikan, baik dalam bentuk berita maupun dalam bentuk ramalan. Dan ini adalah berita yang berkaitan dengan sikap seseorang atau sikap sekelompok orang yang melanggar ataupun yang melakukan perintah Tuhan, dan nanti nubuatnya akan seperti ini. Kalau tetap melanggar akan terjadi A, kalau bertobat akan terjadi B di masa depan. Nah, jadi itu beda ya. Jadi kita tidak boleh menyamakan antara tipologi dengan nubuat. Dan kemudian mencoba memperhatikan apakah nubuat
itu bersangkutan bersifat mengajar atau meramal. Itu kita harus cek, ya. Bersifat pemberitahuan ataukah sebuah ramalan. Nah, kedua-duanya itu perlu dimengerti berdasarkan pengetahuan kita tentang latar belakang nubuat tadi. Jadi, penggalian latar belakang itu sangat penting sekali di dalam menafsirkan nubuat. Jika nubuat itu bersifat meramal, maka kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan. 1. Gaya bahasa apa yang dipakai? Biasanya pendekatan yang ideal adalah terlebih dulu memakai penafsiran harafiah dulu, dan kemudian setelah itu baru penafsiran secara simbolik. Kemudian, apakah syarat dari nubuat itu? Mungkin nubuat tidak ditulis dengan jelas dengan kata jika maka. Tidak ada perkataan atau tidak ada rumusan kalimat jika maka. Tapi kita harus tahu bahwa penafsir juga harus sensitif, mencoba memperhatikan konteks. Walaupun tidak ada kata jika dan maka, pasti ada syarat-syarat tertentu sehingga nanti terjadi nubuat itu. Maksudnya, jika kamu bertobat, kamu akan selamat. Jika kamu tidak bertobat, kamu akan mendapat celaka. Nah, itu seperti itu. Walaupun di dalam Alkitab tidak ada kata jika maka, tapi kita harus menemukan syarat-syarat dari nubuat itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nubuat itu telah digenapi? Apakah nubuat itu digenapi sekali ataukah digenapi 2 kali? Yaitu digenapi pada masa nubuat itu dinyatakan dan nanti akan tergenapi juga di masa yang akan datang. Jadi itulah namanya nubuat single revelation dan nubuat double revelation. Kalau nubuat single revelation, bahwa nubuat itu akan tergenapi hanya 1 kali saja. Jadi nubuat itu tergenapi 1 kali, setelah itu ya sudah selesai. Nubuat itu sudah selesai, karena sudah tergenapi. Tapi ada juga nubuat yang tergenapinya 2 kali. Jadi sudah pernah tergenapi 1 kali di masa nubuat itu disampaikan, nanti kemudian di zaman akhir, nubuat itu akan tergenapi yang kedua kalinya. Nah, kita harus bisa membedakan apakah nubuat ini bersifat single revelation yang digenapi hanya 1 kali, ataukah nubuat ini double revelation, ya, digenapi 2 kali. Misalnya nubuat tentang penawanan bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan ditawan selama 70 tahun. Nah, itu adalah nubuat single revelation. Karena nubuat itu tergenapi di saat bangsa Israel dikalahkan oleh kerajaan Media Persia, Nebukadnezar, kemudian mereka diangkut ke dalam pembuangan. Nah, sudah tergenapi ya nubuat itu. Dan itu tidak akan terjadi lagi. Karena dalam masa yang akan datang, kita tidak pernah melihat ada masa di mana bangsa Israel diangkut untuk mengalami pembuangan di salah satu tempat. Nah, itu single revelation. Tapi juga ada nubuat-nubuat yang bersifat double revelation. Misalnya nubuat-nubuat tentang antikristus. Itu nubuat yang bersifat double revelation. Karena nubuat ini dinyatakan di zaman Yesus, di zaman para rasul, tetapi nubuat ini juga bisa tergenapi di zaman kita sekarang. Jadi dia akan mengalami 2 kali penggenapan. Misalnya tadi yaitu seperti nubuat tentang kedatangan antikristus. Di zaman lalu, di zaman gereja mula-mula, antikristus sudah datang, sudah tergenapi. Tapi ternyata nubuat itu double revelation. Dan antikristus itu akan muncul lagi di akhir zaman, dan kemudian nubuat ini akan mengalami penggenapan yang kedua kalinya. Ya, itulah kira-kira materi kita tentang nubuat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, untuk
untuk melengkapi pemahaman kita tentang nubuat, ada baiknya kalian juga coba untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan nubuat. Ya, bisa buku-buku yang bertopik atau bertemakan hermeneutika, ataupun juga buku-buku khusus yang berbicara tentang nubuat. Nah, nanti dari situ kita bisa dapat pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang nubuat. Karena itu nanti pada waktu nanti menafsirkan nubuat, kita jadi bisa paham, bisa mengerti dan berhati-hati. Jangan sampai nanti nubuat itu sudah selesai sebenarnya, tapi kita bilang nubuat ini belum tergenapi. Wah, kan itu kan jadi keliru ya. Nubuatnya sudah tergenapi, kita bilang belum tergenapi gitu. Misalnya nubuat tentang kedatangan Mesias, itu sudah tergenapi. Dan tidak akan lagi ada Mesias lagi yang muncul. Walaupun keturunan Nabi Daud itu, keturunan Raja Daud tetap ada ya sampai sekarang. Jadi kalau kita mau coba untuk mencari informasi, misalnya menelusuri, apakah ada di zaman modern ini orang-orang Yahudi yang masih keturunan Daud gitu ya? Ada pasti. Ya, tapi Tuhan Yesus sudah tidak datang lagi seperti ketika Tuhan Yesus datang di zaman Yusuf dan Maria. Ya, artinya nubuat kedatangan Yesus itu sudah stop, berhenti di situ. Tidak akan terjadi lagi Yesus datang lagi untuk menggenapi nubuat-nubuat mesianik. Tuhan Yesus sudah datang, nubuat itu sudah tergenapi. Begitu. Jadi sekali lagi, sebagai satu refleksi terhadap diri kita, ada banyak ragam sastra nubuat. Ada nubuat bencana, ada nubuat keselamatan, ada nubuat kecelakaan, ada nubuat untuk liturgi, ada nubuat kutuk, ada nubuat hukum. Nah, semua nubuat-nubuat ini memang terjadi di dalam masa-masa Alkitab. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita memenuhi ciri-ciri yang sama dengan seperti nubuat-nubuat itu terjadi, ada kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya contoh, kalau Tuhan pernah bernubuat bencana, bahwa kalau di zaman itu orang berdosa sedemikian rupa, dan Tuhan itu menubuatkan kalau tidak bertobat akan mendapatkan celaka, maka ada kemungkinan prinsip atau nilai yang sama itu berlaku juga di masa kita sekarang. Kalau kita memenuhi persyaratan kesamaan tadi, kita juga berdosa, kita juga menomorduakan Tuhan, kita juga tidak tetap mau bertobat, ya itu akan bisa terjadi lagi apa yang dulu pernah terjadi. Ya, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama yang dulu pernah melakukan itu dalam nubuatannya, dan sekarang Tuhan yang sama juga yang kita sembah, yang bisa melakukan itu juga di masa kita. Sekalipun nubuatnya itu sudah tergenapi, ya, nubuat yang khusus tadi itu sudah tergenapi. Bangsa Israel sudah mengalami hukuman. Bangsa Israel sudah mengalami pembuangan. Ya, tetapi Tuhan yang menghukum itu adalah Tuhan yang sama, yang juga bisa menghukum orang percaya pada masa kita sekarang. Jangan terus kita bilang gini, itu kan zaman dulu Pak. Kalau zaman dulu ya zaman dulu, zaman sekarang zaman sekarang. Nah, kita harus lihat bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang kekal. Jadi kalau firman Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab, dan firman Alkitab itu adalah firman Allah, maka itu sifatnya kekal. Artinya bahwa semua firman Allah itu memiliki masa berlaku selama-lamanya. Jadi bukan berarti bahwa kalau dulu firman Tuhan itu zaman PL, ya itu adalah firman Tuhan zaman PL gitu. Tidak ada kaitannya dengan kita sekarang. Itu nggak bisa kita katakan demikian. Karena firman Tuhan itu kekal, berlakunya juga kekal. Tidak ada satu iota pun yang akan dihilangkan.
Nah, di sini kita harus melihat bahwa ada kesejajaran korespondensi tentang keadaan-keadaan rohani di zaman Alkitab yang cocok mirip sama dengan keadaan-keadaan rohani kita di zaman sekarang. Dan semua yang dikaitkan dengan itu adalah firman Tuhan yang dulu berlaku di dalam zaman Alkitab, sekarang juga berlaku di zaman kita. Maka kita selalu sering dengar ya istilah atau perkataan dari beberapa hamba Tuhan, firman Tuhan itu selalu relevan dengan setiap zaman. Nah, itu dia. Jadi Alkitab, firman Tuhan itu relevan dengan setiap zaman. Bahwa apa yang dulu dinyatakan di dalam PL, itu juga bisa relevan di zaman kita sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja dulu kuliah kita sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang apokaliptik. Apokaliptik itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan nanti kita akan mengambil contoh, mencoba untuk menganalisa salah satu bagian dari kitab Wahyu, yaitu dari Wahyu pasal 13 yang berbicara tentang antikristus.